Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Sahabat-sahabat di Jepang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kekuatan dalam menghadapi Ramadan ini di tengah pandemi global yang kita lalui, tetap istiqamah dan optimal dalam beribadah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang nanti di akhirat layak berjumpa dengan beliau dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kondisi pandemik ini kita mesti bersahabat dengan takdir kita. Kita mesti bersahabat dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan alam. Dia raja, segala raja. Dia pengatur semuanya. Maka alam ini dia atur sesuai dengan kehendak dia. Dan ketika dia mengatur alam, boleh jadi kita mendapatinya sesuatu yang menyenangkan kita, dan boleh jadi tidak. Dan pada keduanya ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mesti yakin bahwa setiap yang terjadi di alam, kita sukai atau tidak, adalah ketentuan dia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak terjadi satu musibah di alam, tidak juga pada diri kalian, kecuali semua itu sudah menjadi ketetapan Allah, tercatat di Lauhul Mahfuz. Maknanya semua yang tertimpa kepada kita hari ini, kepada alam sekitar kita hari ini, sudah menjadi ilmu Allah, kehendak Allah, ketetapan Allah sebelum alam ini wujud, termasuk belum kita ada. Maka tidak ada sikap terbaik yang kita lakukan saat ini kecuali redha dan menerima seutuhnya ketentuan dan kehendak Allah terhadap kita. Jika kita tidak demikian, berarti kita tidak redha dengan Allah. Maka bohong jika kita katakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Maka sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rukun iman kita mewajibkan kita untuk beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya timbul pertanyaan, dengan adanya pandemi global ini, apakah kita berpangku tangan? Kita menyerah dengan keadaan? Sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kondisi kita sedang krisis saat ini, kita tidak bisa leluasa melaksanakan aktivitas saat ini, kita diberikan Allah kesempatan untuk membangun tempat terindah kita, istana kita yang akan kita tempati di surga nanti, yang barangkali dalam kondisi normal kita sulit untuk mendapatkannya. Nah, dalam sapaan kali ini saya akan mencoba mengingatkan sahabat-sahabat dengan pahala besar di bulan Ramadan ini. Poin pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap amal yang kita buat di bulan Ramadan, pahalanya jauh lebih besar dibanding amalan yang dibuat di luar Ramadan. Baik itu amalan wajib ataupun amalan sunnah. Amalan wajib setara 70 kali lipat amalan wajib di luar Ramadan. Dan amalan sunnah setara amalan wajib dikerjakan di luar Ramadan. Maka ini poin pertama yang mesti kita pahami dengan baik, bahwa setiap amal saleh yang kita buat akan bernilai besar di Ramadan ini dibanding di waktu yang lain. Dan akan semakin besar pahalanya ketika dilaksanakan di Ramadan, dan Ramadan itu sedang pandemik global, sedang dalam kondisi musibah. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesempatan ini untuk menggantang amal, memperbanyak pahala untuk tempat terbaik kita di surga nanti. Sehingga turunan dari poin 1 tadi ingin saya sampaikan adalah, mari kita isi waktu-waktu kita banyak di rumah, work from home atau social distancing, PSBB atau apapun istilah yang dipakai oleh penduduk dunia saat ini, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik adalah sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini kita kerjakan sangat lapang waktunya.
Salat 5 waktu sudah dibatasi waktunya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain salat 5 waktu ini kita diberikan keleluasaan melaksanakan salat sunnah sebanyak-banyaknya. Kecuali di waktu yang dilarang melaksanakan salat sunnah. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sapaan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kabar gembira bagi kita kenapa kita mesti mengisi waktu kita dengan salat sunnah. Pertama, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Di akhirat nanti ketika dihisab, ditanya amal kita, dipertanggungjawabkan semua amal kita. Yang paling pertama ditanyakan kepada manusia oleh Allah adalah as-salat, salat mereka. Lalu qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa a'lam. Allah berkata kepada malaikat, padahal Allah itu tahu bagaimana hamba ini berbuat selama di dunia, tapi Allah ingin tahu bagaimana laporan malaikat. Unzuru fi salati abdi, wahai malaikat go, perhatikan hambaku ini bagaimana salatnya. Coba tengok, periksa. Atammaha am naqasaha. Dia laksanakan secara sempurnakah salat wajib dia atau ada yang kurang? Fa in kana. Tapi jika seandainya tamah, kutibat lahu tamah. Kalau seandainya selama di dunia salatnya sempurna, dicatat sebagai orang yang sempurna salatnya, maka dia dihisab dengan mudah dan dimudahkan masuk surga. Wa in kana intaqasa minha syai'a. Andaikan ada yang kurang dari pelaksanaan salat wajib mereka ketika di dunia, qala, Allah berkata kepada malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Perhatikan apakah hamba-hambaku selama di dunia rajin melaksanakan salat sunnah. Apakah dia di antara orang yang ahli salat sunnah, waktu-waktunya banyak isi salat sunnah? Fa in kana lahu tatawwu', qala atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'ih. Kata Allah, sempurnakan pahala salat hambaku yang tadi kurang ketika melaksanakan yang wajib, sehingga tertutup yang kurang tadi dengan yang sunnah. Setelah itu kata Allah, summa tu'khadul a'malu ala dzalikum. Kemudian kata Allah, setelah disempurnakan tadi, baru dihisab amal mereka yang sempurna dengan melaksanakan salat sunnah ketika di dunia. Jadi salat sunnah kita penyempurna salat wajib yang kurang, yang tidak sempurna ketika kita hidup di dunia. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi catatan penting bagi kita bahwa salat ini adalah ibadah yang wajib. Gugur kewajibannya hanya satu saja kalau kita sudah disolatkan. Maka salat itu ada pilihan, salat sendiri atau disolatkan. Ketika salat kita tidak sempurna di dunia, di akhirat Allah jadikan salat sunnah sebagai penutup dari salat wajib tadi. Tapi jangan ini menjadi pikiran bagi kita, kalau kita tak salat wajib nanti kan bisa tutup salat sunnah. Yang nggak usah salat wajib, salat sunnah aja lah nanti. Perbanyak juga salat sunnah. Jangan seperti itu. Kita jadikan ini sebagai motivasi, sebagai penghibur kalau ada yang kelewat, bukan menyengajanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di Jepang melaksanakan ibadah saum tetap tegar di tengah kondisi pandemi saat ini. Hadis yang kedua dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami. Qal kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam sahabat Rabi'ah bin Ka'ab bin Malik al-Aslami nginap di rumah Rasul. Nginap bersama Rasul. Fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Saya malam itu mendampingi Rasul untuk berwudu dan buang hajat. Saya bawakan air. Sebab kalau di Arab dia tak sama dengan kita. Tidak banyak sungai, tak banyak danau, tak banyak kolam. Padang pasir. Maka orang kalau berwudu pergi ke padang pasir buat WC portable. Lalu air dibawa pakai, mungkin bahasa kita pakai ember atau pakai alat yang lain dibawa. Lalu sahabat Rabi'ah tadi bawakan untuk Rasul. Sehingga Rasul kalau wudu airnya dituangkan oleh Rabi'ah. Kalau Rasul buang hajat butuh air dituangkan oleh Rabi'ah. Khidmah kepada Rasul.
Lalu ketika mereka dalam perjalanan melaksanakan wudhu dan buang hajat tadi, sal, kata Rasul, wahai Rabi'ah, mintalah oleh engkau apa hajat engkau, apa yang kau inginkan. Aku akan minta untuk engkau atau aku berikan apa yang engkau mau. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, saya minta satu saja Rasul, bersama engkau di surga nanti. Rasul bertanya, awagar zalik, adakah selain itu? Mungkin engkau perlu yang lain, perlu dunia atau yang lain yang engkau mau, wahai Rabi'ah? Qultu wadak. Rasul, huwadak. Hanya itu Rasul, tidak ada yang lain. Cukup satu itu sudah menjadi permintaan terbaikku dan permintaan terindah dalam hidupku. Qal fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Akhrajahu Muslim ashabus sunan. Kata Rasul, kalau engkau mau terwujud itu, hai Rabi'ah, bantu aku mewujudkan itu untuk engkau, agar nanti di akhirat engkau bersamaku dengan banyak sujud. Makna banyak sujud ini adalah banyak salat sunnah. Karena sujud merupakan ibadah yang kita kerjakan di dalam salat. Dan tidak boleh sujud kecuali karena syariat. Dalam salat wajib sudah dibatasi sujud kita. Salat sunnah masih banyak kesempatan dan bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelebihan kedua dari salat sunnah kita adalah untuk memudahkan kita bersama Rasul bertempat tinggal di surga nanti. Pengen? Yuk kita berbanyak salat sunnah di rumah. Hadis yang ketiga, an Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل. Aku bertemu dengan pembantu Rasul yaitu Thauban, kata tabi'in Ma'dan bin Abi Talha. Sebab beliau tak bertemu dengan Rasul, hanya bertemu dengan orang-orang bertemu dengan Rasul. Apa beliau minta? Beritahu aku dengan amalan. A'maluhu, yang apabila aku kerjakan, yudkhilunillahu bihil jannah, Allah akan masukkan aku dengan membuat amalan tersebut ke dalam surga. Au qal qultu abi ahabbil a'mali ilallah. Atau sahabat tabi'in Ma'dan tadi bertanya, dengan amalan yang paling dicintai Allah. Fasakata, maka diam Thauban tadi, bingung menjawab apa. Bukan bingung karena tidak tahu, tapi khawatir kalau diberitahu jadi beban. Kalau diberitahu memberatkan orang, atau beliau yang salah untuk menjawab. Tsumma sa'altuhu, saya tanya lagi. Fasakat, dia diam lagi. Tsumma sa'altuhu tsalitsa, saya tanya yang ketiga. Faqala sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru beliau menjawab, saya pernah juga tanya hal seperti itu kepada Rasul. Faqala 'alaika bi kasratis sujudi lillah. Kata beliau, engkau kalau ingin mendapatkan amalan yang membuat engkau masuk surga atau amalan paling dicintai Allah, maka engkau mesti banyak-banyak bersujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah, karena engkau tidak bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkatkan untuk engkau satu derajat. Maknanya semakin banyak kita bersujud, semakin Allah tinggikan derajat kita. Semakin Allah jadikan kita dekat dengannya. Wa hutta biha anka khati'ah, dan setiap kali engkau bersujud, Allah gugurkan dosa-dosa engkau. Qala Ma'dan thumma laqitu Abu Darda. Tabi'in yang bertanya kepada asisten Rasul tadi, beliau bercerita lagi, tak lama setelah bertemu dengan Thauban, saya bertemu dengan sahabat Nabi Abu Darda. Fas'altuhu, saya bertanya kepada Abu Darda, faqala li mithla ma qala li Thauban, maka beliau menjawab bahwa apa yang aku tanyakan kepada Abu Darda, jawabannya sama dengan jawaban Thauban, yaitu amalan paling dicintai Allah atau amalan yang membuat orang masuk surga adalah perbanyak salat sunnah. Maka sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal 3 ini poin penting bagi kita. Kenapa kita mesti memperbanyak amalan-amalan salat sunnah? 1, menjadi sahabat Rasulullah di akhirat nanti bersama beliau, bertetangga dengan Rasul di surga. Yang kedua, menjadi penyempurna pahala salat kita yang gak sempurna.
Yang ketiga, menjadi amalan paling dicintai Allah atau amalan yang paling memudahkan kita masuk ke surga nanti. Maka kalau kita punya waktu lapang, perbanyaklah sholat sunnah. Minimal sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, yang ikut sholat fardu. Karena ketika kita melaksanakan sholat fardu, sholat qabliyah dan ba'diyah ini juga menjadi sebab mudah kita ke surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, "Ma min 'abdin muslim." Tidak ada seorang hamba muslim yusalli lillah, salat karena Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin, setiap hari, 12 rakaat tatawwu'an, 12 rakaat yang merupakan ibadah sunnah, salat sunnah, ghaira fariḍah, bukan melaksanakan ibadah yang wajib. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan, Allah buatkan untuk dia istana di surga. Au illa bunya lahu baitun fil jannah. Dalam redaksi yang lain, Allah akan buatkan sebuah istana untuk dia di surga. Mana yang 12 ini? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6, 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, 2 rakaat sebelum subuh, antara azan dan iqamah, 12 rakaat. Dalam hadis Ibnu Umar dikatakan 10 rakaat. Yang mana 10 rakaat? Qabliyah zuhur kurangi 2. Sehingga 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 10 rakaat ini atau 12 rakaat ini juga sudah menjadi tiket kita masuk surga. Bayangkan kalau Ramadan kita isi malamnya dengan tarawih 20 rakaat, dengan witir 11 rakaat, kita kerjakan duha, kita kerjakan salat sunnah yang lain, maka betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan dan betapa mulianya kita di surga nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk beribadah yang maksimal dengan meningkatkan salat-salat sunnah kita. Terima kasih. Mohon maaf segala dan kurang. Sampai berjumpa di Indonesia atau di Jepang atau di tempat yang lain. Semoga silaturahim kita tetap bersambung. Mohon maaf segala dan kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.